400-an miliar. Dari sektor kerajaan daerah itu 3 miliar. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kiat-kiat mengantisipasi di satu sisi kewenangan kita dikurangi oleh provinsi, dan kemudian di satu sisi perdebatan daerah harus kita ciptakan. Saya mulai urutan ketiga. Saya silakan. Ya, terima kasih. Ya. Dalam rangka mengantisipasi pendapatan asli daerah kita yang begitu kecil dibanding beberapa nama kabupaten Sulawesi Barat, tentu dari awal kesepakatan membuat ini barangkali yang konsep tidak paling tepat adalah bagaimana kita menginvestasi potensi yang ada di kabupaten ini. Contoh misalnya di Jakarta itu kita punya perwakilan besar. Saya berpikir kalau itu dijadikan hotel bisa mendapatkan pendapatan asli daerah 1 miliar per tahun. Dan saya berpikir lebih kita menginvestasi karena ada 30 miliar, tapi dalam 15 tahun berikut berikutnya akan kembali dan kita yang pertama. Lalu kemudian pajak atau retribusi yang sangat memberatkan masyarakat, ekonomi rumah tangga itu kita tidak akan jalankan. Lalu kemudian selanjutnya adalah bagaimana peran kita menggait investor untuk masuk ke Madinah dengan prinsip welcome kalau perlu take to the day, supaya investor bisa masuk ke Madinah. Banyak komoditas yang kita bisa olah di Madinah seperti saya katakan tadi, kakao, kambing, nanas, ikan terbang, beberapa ikan lain yang kita bisa kembangkan. Tergantung bagaimana pimpinan melihat Kabupaten Madinah ke depan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Madinah. Lalu kemudian selanjutnya kearifan atau potensi lokal di Madinah tetap kita kedepankan. Ya, misalnya kalau ada acara-acara seremonial yang dilakukan oleh pemerintah daerah, jangan lagi kita mempergunakan makanan-makanan steak yang terbuat bahan-bahan impor, tapi mempergunakan potensi lokal seperti loka pewe, dan sebagainya. Yang berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat daerah, pendapatan masyarakat yang berujung juga kepada peningkatan pendapatan asli daerah. Saya kira ini sebentar, terima kasih. Kita sadari bahwa untuk menjadi satu daerah otonom itu mutlak berupaya meningkatkan KD. Karena itu, ke depan kita harus berupaya menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Madinah untuk kita eksploitasi dan kita kembangkan produk. Selain itu, yang lebih penting adalah kita menjaga kualitas produk kita. Tadi malam saya berbincang-bincang dengan petani kambing, katanya Madinah ini adalah pemeliharaan kambing, pengembangan kambing yang terkenal. Tetapi mengapa bukan orang-orang Brunei atau orang Arab yang lalu memiliki Kabupaten Madinah ini? Karena kalau demikian terjadi, insya Allah KD akan semakin meningkat. Selain itu, tenaga kerja. Berikut saya persilakan calon pemilih pertama. Yang pertama, kita harus melakukan perlawanan hukum bagi organisasi advokasi dan asosiasi pemerintah kabupaten kepada pusat. Oleh karena apa? Roh dan kepala pemilihan daerah itu ada pada kabupaten, bukan pada provinsi. Tapi kalau kita dijalankan lantas dari pihak pusat tidak melakukan respon yang baik, saya kira itu juga tetap berjalan. Yang kedua, bahwa pembagian hasil itu harus diatur secara proporsional, tidak harus dengan provinsi yang lebih besar dan lebih besar, karena ada pembagian di dalam sektor-sektor yang ada. Yang ketiga adalah penguatan kearifan lokal ataupun produk-produk yang ada di Madinah. Kemudian pemberdayaan daripada sektor pajak dan retribusi. Jadi kalau orang yang marah pajak kan hukuman. Dari semua sumber-sumber pendapatan daerah itu, karena itu kita harapkan untuk membangun daerah. Sekarang kita ini harus punya berade.
tapi 2019 berdiri sampai 50. Dan saya merasa kalau UNER menyegarkan dan sektor pajak dan berdistribusi, kalau disiapkan begitu saja apa dan repoten dan lain sebagainya, dengan memanfaatkan tadi saya katakan ada revolusi itu tidak menimpa penguatan yang bisa dari sektor perikanan kelautan. Kalau itu bisa berjaya secara optimal, maka itu tidak akan menghasilkan sumber PAD yang baik. Kemudian dari sektor perkebunan juga begitu. Tolong masukkan Pak. Sesuai visi kami untuk profesional dan produktif. Profesional ini bahwa untuk menangani pajak yang dianggap maksimal itu, maka kami akan menempatkan orang-orang yang menangani dengan pajak dan produksi ini para orang yang profesional. Sehingga ke depan kita optimis perdagangan mandiri kita bangkit dari kebelakangan dan kemudian panjang kita 125 km itu adalah suatu yang harus kita gerakan. Nah, bahasa yang harus kita gerakan mulai dari Bangkai sampai Marunda itu kita akan gerakan dan kita akan datangkan investor masuk ke wilayah kita dengan pelayanan yang mudah, pelayanan yang dengan mungkin karena itu adalah andil dan modal kita ke depan. Kita lanjutkan tantangan sama maupun untuk menggenjot target realisasi pendapatan asli daerah tentu diperlukan upaya-upaya maksimal dari pemerintah dengan melakukan kajian potensi unggulan masing-masing wilayah. Beberapa sektor pendapatan yang bisa kita gali dari sektor jasa seperti hotel dan lain-lain, pertanian, peternakan dan lain-lain, tentu harus didorong oleh pemerintah melalui program-program unggulan. Program-program unggulan itu akan berhasil secara maksimal kalau dilakukan evaluasi menyeluruh. Apakah program-program itu sudah terlaksana dengan baik? Jangan kita hanya berpikir bagaimana kita menurunkan program itu, tetapi mari sama-sama kita mengukur keberhasilan kita program itu. Program nomor 2 naiknya adalah program yang pro-rakyat. Kami tidak mengandalkan sektor luar, tapi bukan berarti kami menutup diri. Karena kenapa? Masyarakat majelis yang harus menikmati kesejahteraan yang pertama. Lalu yang kedua adalah untuk berdasarkan PAD kita perbaiki dulu infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi. Kemudian yang ketiga dan kedua, tidak boleh ada pungutan-pungutan liar bagi pedagang. Hal yang distribusi di pasar pedagang kaki lima tidak akan terungkap pasar. Kita berpikir berkembang sejahtera dulu baru kita pajak, tapi tidak boleh ada pungutan liar di pasar. Tidak boleh ada pungutan terhadap masyarakat, utamanya masyarakat pelaku usaha. Ini harus ditanamkan kepada masyarakat kita bahwa saatnya berusaha bersama diri menjadi tuan rumah di daerah sendiri, tidak boleh menjadi penonton. Proyek-proyek yang di bawah 200 juta silakan kontraktor lokal yang bisa dikeluar. Kita sudah mengembang, makanya kita perlu ada pengembangan SDM. Terdiantaranya adalah bagaimana BLK di Permata, khusus bagaimana kita banyak tukang-tukang kayu, tukang batu, kita sekolahkan dulu. Setelah disekolahkan, kita kasih peralatan, kasih bagaimana pelatihan, modal dan lain-lain kita berikan, sehingga bisa mereka bisa berkompetisi dengan perusahaan dari luar. Tapi insya dengan program-program pro-rakyat, khususnya bagi pertanian, nelayan, dan peternak, tidak ada diskriminasi lagi, semua akan merata. Baik. Ini luar biasa program kerja yang akan dilakukan oleh para calon untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Kabupaten Majene, mulai dari
pajak retribusi, ada yang ingin pengurangan retribusi pengurangan pajak. Baik, kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Tanya jawab antar. Pertanyaan nomor 2, tolong dengarkan kembali ya. Ada 9 indikator yang dipakai di dalam pertumbuhan ekonomi. Sejak 9 indikator. Kemudian bagaimana melihat semua itu di dalam rangka untuk konteks kabupaten Panjenengan, apa yang paling sangat menjelaskan dan meningkatkan daripada masyarakat Kabupaten termasuk di dalamnya pertumbuhan ekonomi, PDB dan kemudian tadi paslon nomor 1 pertumbuhan ekonomi daerah kemudian pertumbuhan ekonomi secara global, secara nasional. Ini ya perlu kita genjot ya. Yang pertama ini pencapai karena menjadi ini adalah sekarang kota pendidikan yang luar biasa. Banyak keunggulan itu merupakan keunggulan komparatif. Kemudian yang kedua iklim investasi. Iklim kita harus diberikan kepada para pengusaha. Itu yang saya bilang tadi. Pedagang di pasar sentral tidak boleh ada perusahaan lagi. Itu Bapak tadi mereka melakukan pertama sebagai masyarakat dunia usaha. Kemudian yang ketiga, bagaimana dunia pariwisata kita tumbuh? Bagian yang mempunyai keunggulan merupakan investasi bagaimana kekayaan pesisir itu bisa diperdayakan. Kemudian hal yang mendasar bagaimana daerah-daerah pegunungan kita sambung dengan hasil produksi dari pantai dari Entrekan. Insya Allah anak daerah pegunungan kita sudah menjadi pantai atau menjadi Entrekan. Buah dan sayuran yang pasar-pasarnya juga ada Jakarta. Itu merupakan program yang kita akan berdayakan. Di samping itu yang saya bilang tadi, saya ulangi, potensi pendapatan sumber daya mereka kita harus maksimalkan, kita harus perjuangkan. Makanya saya sangat berharap komitmen yang kita perjuangkan dengan Bapak Bupati, Bapak Haskar Makassar kita akan lanjutkan. pembangunan ekonomi berhasil melalui pertumbuhan yang baik apabila tidak ada pembangunan berkelanjutan maksimal. Dalam hal ini pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah punya kewajiban untuk bagaimana mendorong potensi-potensi unggulan itu menjadi nilai yang baik bagi masyarakat. Kemudian dunia usaha sebagai pelaku harus diberikan ruang yang luas untuk bisa berinvestasi menghasilkan produk-produk unggulan. Masyarakat yang akan menikmati itu bisa berpartisipasi untuk bisa melaksanakan ini dengan dukungan dari bidang-bidang pembangunan itu. Terima kasih. Seperti paparan Bapak beberapa kesempatan, Bapak memperlihatkan mendatangkan investor masuk ke negara kita. Dan kesempatan sektor itu untuk mengangkat investasinya di negara kita itu
Ya, terima kasih. Kembali pada Indonesia Prancis. Bulan Bogor. Kita memberikan semua kemudahan kalau perlu tax holiday. Yes. Ini yang paling penting. Untuk di bidang pendidikan yang lebih penting ialah bagaimana kita berinvestasi dengan cara bekerja yang dapat bersaing secara global sehingga ini akan dapat mengembangkan berbagai keperluan untuk pengembangan investasi. Masih berikut ini bukan bahas berdebat. Paslon kedua bertanya ke paslon yang pertama. Seperti yang moderator sampaikan tadi bahwa potensi ekonomi kita begitu besar, terutama di sektor UKM. Biarlah di sana di masyarakat kita itu adalah sumber utama potensi yang kita ke depan. Tetapi di satu sisi, kita melihat tumbuh menjamurnya usaha retail dari toko-toko besar korporasi di Indonesia sekarang yang sudah masuk di daerah kita. Nah, kaitannya dengan itu, tugas pemerintah untuk melindungi potensi masyarakat usaha ini tentu berbagi terbalik dengan upaya kita untuk membuka keran investor untuk masuk ke daerah kita. Pertanyaan saya, solusi apa yang akan kita lakukan untuk bisa menjadikan dua potensi bisa berkembang yang akan kita buat?